Halo guys, jumpa lagi di channel Wawan Imut. Kali ini Wawan Imut mau memberikan resep 4 resep ala lidah sapi. Dan untuk menu yang pertama yaitu resepnya sate lidah sapi. Mau tahu gimana resepnya, cara bikinnya? Jangan lupa ditonton sampai habis, like, komen, dan subscribe, sharing ke sosial media yang kalian punya. Pokoknya guys, untuk resep yang ada di channel Wawan Imut akan memberikan resep yang super simple, gampang dibikinnya dan gampang dicarinya. Dan untuk resep kedua, yuk let's go. Nah guys, untuk resep yang kedua ini adalah kare, tapi dengan apa? Dengan lidah sapi juga guys. Nah, kare yang seperti ini kita bisa dapatkan di restoran yang bernama Thai Kalok atau Cafe de Coral. Tapi mereka bukan memakai lidah sapi ya guys ya, tapi memakai daging sapi. Nah ini kali ini bener-bener enak banget, mereka pun suka, rasa itu nggak kalah beda dengan yang ada di restoran. Dan untuk kalian yang mau tahu gimana caranya bikinnya, pokoknya jangan lupa ya, jangan ketinggal dengan channelnya Wawan Imut, biar tahu gimana cara bikinnya dan resep-resep terbaru dari channel Wawan Imut. Oke guys, ini resep yang ketiga yaitu rendang juga, tapi dengan lidah sapi yang pastinya. Nah, liatin reaksinya, mereka berdua itu seneng banget, enak katanya. Pokoknya antara rendang, kare, opor, soto, pokoknya mereka suka banget. Dan sate juga ala-ala favorit mereka. Dan kali ini memang rendangnya ini enggak tak kentelen ya, enggak kental banget, itu enggak, karena mereka itu dia suka banget dengan capnya itu yaitu sosnya gitu ya. Jadi mereka kalau makan nasi harus ada basah-basahnya, cap-capnya atau airnya yang dikit gitu, mereka suka banget dan lebih cepat makan. Ibaratnya kalau makan sop gitu ya, kalau sop sayur gitu mereka agak nggak begitu suka, tapi suka gitu. Tapi kalau yang berbau-bau santan dan begini-begini, opor, soto gitu, nah mereka itu number one. Oke guys, lanjut ke langkah berikutnya yaitu resep yang keempat. Resep keempat ini ala-ala Chinese food ya. Jadi ini dimasaknya dengan kecap, bumbu kecap. Ini juga berasal dari lidah sapi, bukannya lidah kamu ya guysnya. Nah guys, oke, kita lanjut dengan menu yang pertama yaitu lidah sapi. Gimana cara bikinnya? Ikutin terus tutorialnya. Ini saya pakai teflon ya guys ya. Oke, pakai teflon. Kalian bisa memakai oven ataupun dengan arang ataupun yang kalian punya yang buat memanggangnya. Dan kali ini memang saya super simpel dengan pakai teflon karena super cepat dan praktis banget untuk cara bikinnya. Untuk menu pertama yaitu sate lidah sapi ini dengan bumbu yang super simpel. Oke guys, lanjut langkah pertama. Di sini saya sudah siapkan satu buah lidah sapi yang sudah bersih, tinggal kita potong saja dan sesuai selera yang kalian suka atau kalian mau. Namun di sini nanti saya belah dan kita godain dulu si kembar. Dan di sini saya bagi dua ya. Yang satu nanti akan saya potong memanjang dan saya akan simpan di freezer untuk kita bisa suatu saat atau suatu hari nanti mau masak tumis menumis, kita bisa buat campuran. Nah, dan yang setengah ini saya mau potong kotak ya. Jadi terlebih dahulu kita potong tipis dulu, kemudian kita potong memanjang, lalu kita potong bagian kotak seperti ini. Untuk kalian yang mau mencoba bisa memotong dengan cara lain ya. Nah, untuk resep dan bumbunya sangat super simple guys. Jadi di sini saya memberikan resep yang simple dan gampang banget dibikinnya, yaitu dengan cuman 3 bahan saja, dan juga cara memanggangnya juga tidak perlu memakai dengan
pemanggangan ataupun bakar-bakar gitu. Jadi di sini saya memakai dengan cara teflon. Nah ini dia guys, yang setengah tadi saya sisakan, saya potong tipis-tipis. Bila saya mungkin mau tumis buncis, kacang panjang, atau mungkin pokoknya sayuran lainnya gitu, kita tinggal ambil saja dari freezer dan kita tumis berbarengan dengan lidah sapi. Jadi buat kalian yang bingung masak lidah sapi, ikutin terus ya channel Pak Wonso Imut, akan memberikan resep yang super simple dan gampang dibikinnya. Oke guys, ini langkah pertama, yaitu bumbu. Saya memakai sate sauce yang bermerek Le Comté. Nah untuk resepnya yaitu cukup kita menggunakan beberapa sendok Le Comté atau sate sauce. Ini yang biasanya ya kalau saya bikin sate ayam, ini sausnya kita buat cocolan ya gitu. Jadi saya mengambil triknya, ini sausnya nggak buat cocolan, jadi langsung kita tumblekan atau kita ulenkan ke lidah sapinya, kemudian langsung nanti kita bakar atau kita panggang setelah kita tusuk menusuk ya. Nah jadi nanti kita itu kalau sudah selesai memanggang tidak perlu lagi dengan cocolan ataupun sambal kacang atau sambal kecap gitu. Jadi ini udah kerasa banget rasa satenya guys. Buat kalian penasaran, cobain. Pokoknya lidahnya dimasak dulu sampai benar-benar matang ya guys yo. Dan kita uleni bumbunya. Di sini saya udah masukkan sosnya, sate sosnya kita uleni, dan ini saya diamkan semalaman ya. Kalian bisa diamkan untuk beberapa jam saja bila kalian mungkin terburu-buru. Namun sebelumnya Pak Wonso Imut memasaknya atau mengolahnya, hari ini saya olah, baru besok dimasaknya. Jadi bumbunya itu kerasa banget. Nah guys, cukup simpel kan? Ini guys resep yang pertama ini. Setelah kalian tusuk-tusuk, kalian juga bisa simpan di freezer. Bila suatu saat atau suatu hari kalian mau memasaknya, kita tinggal panggang saja karena lidahnya sudah masak, jadi kita tinggal memanggangnya agak kosong-kosongan gitu sudah enak banget. Buat kalian yang mau dicocol sama sambal kacang juga boleh, atau mungkin sambal kecap juga boleh, jadi menurut selera masing-masing. Oke guys, buat kalian yang penasaran, ikutin terus, tonton sampai habis di channel Pak Wonso Imut. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe, nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru atau video berikutnya. Oh ya guys, buat tambahan, bila kalian suka sate yang pedas, kalian bisa tambahkan sedikit cabai bubuk ataupun sambal ulekan yang kalian mau. Jadi kita campurkan uklek-uklek gitu, jadilah satenya sudah nano-nano, asin, gurih, pedas, manis. Oke, imbang dulu.
Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali di channel Pawon So Imut. Kali ini Pawon So Imut mau memberikan resep yang juga super simple, dan ini namanya adalah kari lidah sapi. Nah, ini hasilnya, dan mau tahu gimana resepnya? Yuk, let's go cooking. Nah guys, ini hasilnya dari kari lidah sapi, dan ini nih requestnya si kembar. Dia itu kalau makan di luar selalu ketagihan dan pengen dibuatin di rumah juga. Nah, mau tahu resepnya? Tonton sampai habis ya. Di sini saya memberikan dua resep ala lidah sapi. Namun untuk resep pertama adalah kari lidah sapi. Untuk resep kedua yaitu rendang lidah sapi, dan ini hasilnya, dan si kembar pun suka banget karena memang dia itu pokoknya kalau makan di luar rasanya enak, di rumah itu pengen buatin ya guys ya. Lihat reaksinya, pokoknya dia suka banget yang namanya rendang, soto ataupun kare. Sekali nyoba kalau enak minta dibikinin. Dan untuk resepnya rendang, di sini saya memakai bumbu ala Indonesia, dan untuk resep karenya tadi saya memakai bumbunya dari resep ala Jepang. Jadi jangan di skip ya, tonton sampai habis. Untuk cara resepnya cukup simpel saja karena saya memakai bumbu instan. Jadi tidak perlu mengulek-ngulek gitu karena memang malasnya di sini saya ya. Pokoknya saya memakainya instan by instan, yaitu rasanya tidak kalah di restoran. Yuk, jangan lama-lama, ikutin terus ya. Let's go cooking. Nah guys, di sini saya sudah siapkan lidah sapi. Nah, segede gini ya. Ini harganya sekitar ada yang $41, ada yang 50-an gitu, tergantung lidahnya itu panjang gedenya seberapa gitu ya. Jadi di sini saya memakai yang harganya sekitar $40 lebih sedikit. Ini bahasa Kantonisnya namanya itu ngaule ya.
tapi kalau bahasa Inggrisnya tadi apa ya, lupa ya, tonge gitu, pokoknya lidah sapi ya. Ini saya beli ada di toko Kaibo. Nah, kalian juga bisa membelinya di toko-toko lainnya, namun saya lebih dekatnya ada di toko Kaibo, jadi saya membelinya ada di toko Kaibo. Jadi untuk lidah sapi ini banyak banget ya, sudah saya posting di video Pawon Soimut. Ada juga yang bumbu ala kecap, dan sekarang saya membagikan resep terbaru, yaitu kare lidah sapi. Nah, ini lidah sapinya sudah saya cuci bersih ya, kemudian nanti saya akan rebus sebentar biar nanti itu untuk mengelupas kulitnya itu enak banget. Jadi sebelum kita masak nanti kita cuci dulu bersih dan kemudian kita rebus sebentar. Kalau di Hongkong namanya itu jutsoy. Nah, untuk kita perebusan itu pokoknya sambil airnya itu mendidih dan akan mengeluarkan kotoran kayak darah-darahnya gitu, nanti kita buang semuanya dan kita cuci lagi sampai bersih. Nah guys, ini hasilnya ya, sudah saya buang kulitnya lidah sapi itu ya, dan hasilnya gitu saya potong iris-iris. Dan di sini saya juga sudah siapkan wortel sama kentang, tak lupa bawang bombay, bawang putih, dan ini bumbu kare ala Jepang. Next saya sharing ya, saya memakai kare Jepangnya seperti apa. Tadi saya sudah lupa ya, karena udah lama banget itu bungkusnya udah saya buang. Nah, awalnya nih saya memakai presto ya agar lebih cepat. Dan di sini saya tuangkan minyak secukupnya. Lanjut kita dengan masukkan bawang putih dan bawang bombay. Setelah itu aduk rata, dan kalau sudah wangi masukkan lidah sapinya. Nah, setelah itu kita aduk sampai lidah sapinya itu berwarna kepucatan atau tidak nampak merah-merahnya gitu ya guys ya. Setelah itu jangan lupa masukkan bumbu karenya dan kita tambahkan air. Dan airnya itu tidak perlu banyak-banyak, pokoknya menutupi dengan lidah sapinya gitu ya, setara pokoknya lidah sapinya gitu. Jadi nggak boleh lebih, nggak boleh kurang. Dan setelah itu kita aduk rata. Setelah diaduk rata, nanti kan dia akan mendidih tuh. Sudah mendidih, kita tutup prestonya. Setelah ditutup prestonya, kita akan kecilkan apinya. Kita masak selama 20 menitan gitu. Dan ini hasilnya. 20 menitan gitu selama apinya itu sedang saja ya. Dan ingat ya, jangan gede-gede, nanti dia gosong. Kemudian setelah itu, nanti kita nyalakan apinya lagi. Kita masukkan wortel dan kentangnya. Nah, di sini nanti kan sudah mendidih lagi tuh. Udah mendidih lagi, kita tutup lagi yo guys yo. Ditutup lagi, kita didihkan dia selama 5 menit dengan api besar. Setelah mendidih selama 5 menit dengan api besar, kita diamkan saja, matikan kompornya selama setengah jam. Nanti dia akan masak tersendirinya. Jadi cuma 5 menit. Kemudian kita diamkan dan ini hasilnya. Nah, bila kalian memikirkan mungkin terlalu banyak air, kita bisa masak lagi tanpa menutupnya. Jadi biar pas matangnya gitu. Dan ini hasilnya enak banget, simple, gampang. Dan bila kalian penasaran, cobain aja resepnya. Pokoknya nggak kalah dengan yang di luaran sana, yaitu seperti Cafe de Coral ya. Ini banyak banget yang menjual kayak gini. Jadi untuk resepnya cobain deh, pasti ketagihan. Dan yuk kita let's go cooking next video selanjutnya.
Jangan lupa like, subscribe Pawan Soimut. Nah guys, kembali ke resep kedua. Ini namanya rendang ya. Dan di sini saya memakai juga bumbu instan. Dan ini juga rendangnya adalah rendang lidah sapi. Nah, untuk menu kali ini memang menu ala-ala lidah sapi ya. Dan untuk resepnya jangan lupa tonton sampai habis, like, komen, dan subscribe. Nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru di channel Pawan Soimut. Masih sama, ini juga tadi lidah sapinya kita beli mereknya apa saja nggak masalah ya, yang penting lidah sapi. Dan ini awal mulanya memang kita harus sama, yaitu kita rebus dulu, cuci dulu, nanti cuci lagi, dan kita rebus lagi dan bersihkan dan iris sesuai selera Anda yang mau. Dan yuk kita merebusnya. Nah guys, cara merebusnya masih sama di trik dan resep dari yang pertama ya. Jadi untuk kalian yang mau membeli lidah sapi, ada yang murah, ada yang mahal. Tapi ya pokoknya setiap toko itu harganya berbeda ya. Dan di sini saya membelinya dari Kaibo yang harganya itu terjangkau. Jadi kalau untuk saya yang belanja itu ya nyari yang murah-murah tapi bagus gitu. Tapi kalau majikan yang beli itu ya mahal-mahal tapi juga bagus gitu. Jadi sepintar-pintarnya kita aja ya. Nah, cara dan merebusnya masih sama dengan resep yang pertama, hanya bedanya saja di saat sesi keduanya, namanya rendang lidah sapi. Nah, untuk kalian yang mau tahu bagaimana caranya masak lidah sapi bumbu kecap, ada di channel Pawan Soimut ya. Untuk resepnya juga mudah banget, jadi ini ala-ala China ya. Kalau mungkin di Indonesia kita masak seperti gulai, atau kita juga bisa bikin sate ya. Next saya akan mencoba untuk bikin sate lidah sapi. Nah guys, di sini saya memakai bumbu racik ya, rendangnya itu. Kemudian ini ya lidah sapinya nanti itu saya akan mencoba merebusnya memakai magicom. Nah, gimana tahu rasa resepnya? Ini kita magicom ya, kita buat masak nasi itu kita masukkan lidah sapinya. Nah, setelah itu kemudian masukkan air secukupnya, dan kemudian kita masukkan juga bumbu raciknya itu. Intinya untuk airnya itu setara dengan lidah sapi ya, jadi nggak boleh lebih nggak boleh kurang. Nah setelah itu kita masak sesuai kita memasak nasi. Nah ini dia guys hasilnya. Jika mungkin kalian merasa ini kurang empuk ya, kalian bisa masukkan lagi ke presto. Nah tapi memasak dengan presto itu nggak perlu lama-lama ya. Triknya hampir sama dengan kita memasak kare yang lidah sapi tadi. Namun terlebih dahulu kita sebelum masukkan ke presto, kita masak. Saya masukkan santan dulu, 1 bungkus santan ukuran 60 ml ya. Nah kemudian ini airnya masih sama dengan setara lidah sapi ya. Dan setelah itu kita nyalakan apinya dan kita masak selama 5 menit dengan api besar. Kemudian kita biarkan saja. Setelah 5 menit kita matikan apinya. Api besar ya, udah mendidih, kita matikan apinya dan diamkan selama setengah jam, baru dibuka lagi. Ini hasilnya. Nah guys, cukup simpel kan, gampang banget, pokoknya nggak kalah deh dengan yang bumbu-bumbu ulek mengulek gitu ya. Jadi kalau kalian penasaran, cobalah dan bikinlah. Untuk menu ini bisa cocok buat beberapa orang, sekitar 8 orang ya, dengan 1 lidah sapi. Nah resepnya cukup simpel, kalian bisa cobain, kamu bisa jual, pokoknya enak banget. Ikutin terus channel Pawan Soimut ya. Jangan lupa nyalakan loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Pawan Soimut. Terima kasih yang sudah menonton sampai habis, dan salam buat Pawan Soimut buat kalian semua yang berada di mana aja. Dan jangan lupa sharing ke sosial media yang kalian punya. Selamat masak. Next video selanjutnya ikutin terus ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kembali dengan saya di Pawon Soimut bersama saya Siti Soima. Dan hari ini bapak saya request suruh masakin lidah sapi. Dan di sini sudah beli ini. Namanya kelihatan nggak? Beef togue berasal dari Brazil. Wah, lidahnya panjang sekali guys, 1,5 jari. Nah, karena ini masih berais, kita rendam dulu. Sambil menunggu untuk lidah sapinya, kita siapkan dulu bumbunya. Ini saya ada daun bawang, pakai star anis, cabai, jahe, bawang. Ini ada merica dan kembang merica. Kemudian kacang tanah, garam, sedikit kita kasih wow, sama kecap hitam. Sudah habis guys. Lalu kita kasih air. Kasih air secukupnya. Sepertinya kurang hitam, kita tambahkan. Tambahkan kecap hitam. Sedikit gula batu. Ini sudah habis, bisa masukkan semua. Dan kita masukkan jika punya penyedap, dimasukkan penyedap.
Nyalakan kompor, lalu kita rebus sampai matang. Saya akan besarkan api. Kalau sudah mendidih baru dikecilkan, masak selama 30 menit dalam posisi. Nah guys, sekarang sudah setengah jam ya. Saya nggak tahu dia sudah matang atau belum. Saya masak lagi. Dengan api terbuka. Hai guys, ini sekarang sudah matang. Mari kita lihat. Tara. Nah, ini dia sekarang sudah matang dan akan saya diamkan dulu sebentar biar dingin, lalu dipotong-potong guys. Kacangnya masih ada di dalam sana.